Halo everybody, welcome back to CSI Zone. Nah, pada pembahasan kali ini pastinya kalian udah nunggu-nunggu produk yang bakal kita bahas. Ini adalah pembahasan tentang IM dari Trueair dan salah satu serinya yang bukan Hexa, bukan juga Zero ataupun Shio. Kita bakal bahas Trueair Hola. Ya, ngomongin brand Trueair, sebelum kita bahas produknya, kalian perlu tahu bahwa Trueair ini adalah brand yang baru eksis di tahun 2021 dan mereka mencuri perhatian para audiophile dengan line up mereka yang berkolaborasi dengan Crinacle. Ya, ini Trueair Zero in-ear monitor dual dynamic driver yang katanya karakternya itu istimewa banget di harga 800.000. Mereka melanjutkan tren positif dengan mengeluarkan Trueair Hexa yang ini konfigurasinya lebih advance, 4 driver dengan 3 driver balance air matcher dan 1 dynamic driver. Hexa pun diterima dengan luar biasa rame di komunitas audio internasional ataupun Indonesia. Dan yang paling baru mereka mengeluarkan produk in-ear ya, Trueair Hola 308.000 dengan performa yang katanya price to performance-nya oke banget. Nah, kita bakal bahas, tapi sebelum bahas lebih jauh kita mendingan unboxing dulu Trueair Hola. Nah, everybody, ini dia Trueair Hola. Ya, ini adalah in-ear monitor yang baru banget nih. Dan gua rasa ini emang in-ear monitor yang lucu ya. Ada gambarnya Bunny di sini. So, seperti biasa, kita bakal nyari informasi menarik di box ini dan gua nemuin di belakangnya ini dicantumin frekuensi response graph-nya. Ini jarang banget sih brand China yang ngasih spesifikasi seperti ini. Dan dia nunjukin bahwa karakternya itu ini ya lebih boost di sub bass dan di frekuensi sekitar 5K. Jadi memang kayak agak kesannya V-shape tapi nggak V-shape banget, tapi sub bass yang ini lumayan gede sih kalau gua dengerin. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di impresi suara. Tapi sekilas aja kalian udah tahu ya karakternya gimana. Langsung aja kita bahas masalah kelengkapannya. Dan inilah kelengkapan dari Trueair Hola. Nah, seperti biasa apa yang kalian dapetin, kalian bisa dapetin in-ear monitor dan juga kabelnya. Ada juga ini lebih dari 12 pasang ear tip ya. Ada kira-kira mungkin 8 ditambah 6 itu 14 pasang ear tip, dimana ada wide bore dan juga yang small bore. Itu efek suaranya beda. Kalau kalian mau improve treble kalian bisa pilih wide bore, kalau pengen improve bassnya bisa pilih yang small bore-nya. Dan kalian juga dapetin case seperti ini nih. Ini case yang lumayan bagus ya dia modelnya, dan kelihatan premium mungkin dari Vectan ya. Kalau ini ada bukan postcard ya, apa ya, ini mungkin semacam petunjuk. Ya Allah, ini mah petunjuk waifu coy. Namanya Shiroi 170 cm 45 gram, ukuran lain-lain nggak disebutin di sini. Ini dia in-ear monitornya. Yap, gua lihat sekilas sih keren ya. Gimana kalau langsung aja kita bahas di build quality. Secara build quality di harga 300.000, Trueair Hola menampilkan build quality yang mungkin bisa dibilang sepadan dengan apa yang kalian bayarkan. Yang pertama mengenai build quality dari housing yang terbuat dari metal. Housing warna hitam doff dan faceplate yang menurut gua cukup unik. Karena faceplate-nya ini motifnya adalah heksagonal. Ya mungkin bagi kalian yang suka warna-warna gelap, Hola ini cocok banget lah. Looks-nya itu macho dan keren banget. Walaupun dia boxnya waifu gitu ya, tapi nggak ada salahnya sih. Lanjut ke kabel, dia pakai konektor dual pit. Kabelnya itu warnanya juga hitam lagi. Tapi kabelnya ini justru gue lebih suka kabelnya Hola dibandingin kabelnya Hexa. Kabel Hola itu cuma 2 strand tapi lentur dan enak banget buat dipakai harian. Konektor yang digunakan di kabelnya pun adalah konektor 3,5 gold plated. Nah, kita bakal cobain fittingnya gimana dari Trueair Hola ini. Untuk fittingnya bagi teman-teman yang suka pakai in-ear monitor over ear, Hola ini lumayan gampang dapet sealingnya. Jadi ear tip yang disertakan udah lumayan oke lah. Dan
in-ear monitor ini walau terbuat dari metal, kesan ketika dipakai itu masih cukup ringan. Ini yang bisa membuat gua betah dengerin Hola ini hingga 2-3 jam. Gua nggak nemuin isu apapun, termasuk tadi yang udah gua jelasin, kabelnya juga enak dipakai buat harian. So, daripada kelamaan, langsung aja kita ngebahas tentang performa suaranya. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu, ya, ini pembahasan tentang suara Truethear Hola. Yang bisa gua denger dari Truethear Hola ini, memang dia memiliki karakter yang mirip in-ear monitor di atas jutaan. Yang sebelumnya gua bahas tuh ada Thin Hi-Fi T4 Plus. Karakternya sama-sama L-shape. Nah, mungkin bagi teman-teman yang bingung tentang tonality L-shape itu seperti apa, L-shape itu karakter suara yang memiliki emphasize atau penekanan pada sub bass, mid bass, dan vokal sedikit laid back dan detail yang lebih smooth gitu ya. Nah, cocok banget nih karakter seperti ini untuk mendengarkan lagu-lagu santai, lagu-lagu audiofil, lagu-lagu yang kesannya itu apa ya, membuat kita itu relax gitu loh. Nah, ini cocok banget nih, mau lagu apapun itu, mau pop, audiofil, jazz, ini masuk untuk kamu yang suka. Satu hal yang mungkin ditanyakan juga dari teman-teman, bagaimana Truethear Hola ini jika dibandingkan dengan in-ear monitor yang lagi hype juga, ya ini ada Tangzu One R. Keduanya memiliki tonality yang berbeda. Pertama, Truethear Hola yang seperti gua jelasin punya karakter yang lebih L-shape, sedangkan Tangzu One R ini punya karakter yang sedikit neutral to warm. Ya, bisa dibilang secara presentasi suara, Tangzu One R ini bassnya lebih gesit, lebih rapi, nggak terlalu besar intensitasnya, agak sedikit ke belakang ya bassnya ya. Mid range-nya lebih forward, detailnya pun lebih gahar. Nah, kedua in-ear monitor ini tentu punya target audience atau target listener yang lebih pasnya ya, yang berbeda. Nah, jika dibandingkan in-ear monitor lain di harga segitu, mungkin kayak Moondrop 2 nih. Moondrop 2 secara presentasi suara dibandingin dengan Truethear Hola ini, saya rasa Truethear Hola secara tonality pun berbeda, yakni dimana Moondrop 2 itu terkesan lebih neutral ya, minim banget emphasize di frekuensi-frekuensi tertentu, sedangkan Truethear Hola ini lebih fun, lebih engaging, walaupun kesannya warm. Ini yang membuat in-ear monitor Truethear Hola ini menarik. Secara teknikalitas, saya rasa One R dan Hola ini masih on par ya. Namun untuk dibandingin dengan Moondrop 2, Truethear Hola ini sedikit lebih baik. Jadi bisa dibilang ini best banget buat kamu yang nyari upgrade. Misal saya mau upgrade dikit dari Moondrop 2 yang lebih oke lah, tonality-nya lebih asik lah ya gitu ya, lebih engaging, bisa ke Truethear Hola. Yang menarik lagi, Truethear Hola ini enak banget di pair dengan Truethear Sio. Nah, ini dua device yang ternyata kesannya itu saling melengkapi. Satu hal yang perlu teman-teman catat, bahwa Truethear Hola ini punya kecenderungan house power. Dia in-ear monitor yang ketika didengarkan di ponsel ataupun laptop, dia butuh level volume yang sedikit lebih tinggi. Hal ini bisa diakomodasi oleh Truethear Sio dan karakternya pun saling melengkapi. Mungkin di pembahasan nantinya kita akan bahas ya Sio ini. Langsung aja ke kesimpulan, bagaimana Truethear Hola ini menurut CSI Zone. Nah, kesimpulan dari Truethear Hola ini di harga 308.000 dan dengan hype yang begitu meriah gitu ya, bingar-bingar gitu ya, Truethear Hola ini menurut saya itu memiliki kecenderungan untuk bisa, kalau kamu suka, suka banget, kalau nggak suka, ya nggak suka aja. Jadi karakternya memang lebih spesifik dibandingkan in-ear monitor yang sekarang di pasaran. Jadi Truethear Hola ini bisa dibilang in-ear monitor segmented tapi cukup komplit gitu sih. Tinggal saya kombinasikan dengan DAC yang cocok. Tadi sempat saya singgung bahwa Truethear Hola ini cocok dengan DAC yang punya output power lumayan. Katakanlah tadi saya bilang Truethear Sio. Ada juga mungkin kalian bisa kombinasi dengan DAC lain yang punya karakter yang lebih neutral atau neutral to bright. Itu kombonya udah pas banget. Kayaknya gitu aja sih pembahasan tentang Truethear Hola ini. Dan kalau kalian penasaran produknya, silahkan ikut batch PO selanjutnya. Nah,
Kalau kalian suka dengan video ini, kita minta tolong nih buat teman-teman untuk like dan share video ini ke teman-teman yang lain biar mereka pada nonton video tentang pembahasan menarik Truth or Holla ini, dan tetap dukung channel kita CSI Zone Official dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tahu kalau kita punya video-video baru. Thank you banget CSI Zone, your best audio buddy.